Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama saya Muhammad Lutfi Mahrus, masih dalam serial akuntansi keuangan menengah. Kali ini kita akan membahas mengenai penghentian pengakuan piutang. Jadi, setelah kita membahas kapan kita mengakui atau kapan kita mencatat punya piutang, maka kali ini kita akan membahas kapan kita menghentikan pengakuan piutang, gitu ya. Nah, artinya kapan kita menghapuskan piutang atau tidak lagi mengakui piutang dalam laporan posisi keuangan. Dalam hal ini ada dua hal ya. Yang pertama jelas ketika kita sudah tidak memiliki hak lagi atau ketika kita sudah tidak memiliki hak atas piutang, bisa jadi karena piutangnya sudah dibayar atau piutangnya sudah istilahnya kontraknya sudah berakhir ya, tidak bisa ditagih lagi atau mungkin karena sudah tidak tertagih. Nah, itu berarti piutang bisa kita hentikan pengakuannya, bisa dihapus dari laporan posisi keuangan. Atau yang kedua, piutangnya ditransfer ya, ditransfer kepada perusahaan lain. Jadi piutangnya ditransfer atau misalnya dijual ya, ditransfer itu diserahkan atau dijual kepada pihak lain, dan semua resiko substansial, resiko dan manfaat terkait dengan piutang itu sudah berpindah kepada pihak lain itu, sehingga piutang bisa dihentikan pengakuannya. Berarti kalau sudah ditransfer, sudah dijual, dan sudah berpindah resiko dan manfaatnya, maka istilahnya piutang itu sudah bisa dihentikan pengakuannya. Nah, teman-teman sekalian, kita bicara mengenai transfer piutang ya. Apakah semua transfer piutang atau ketika piutang ditransfer ke pihak lain, apakah otomatis semuanya berakibat pada dihapusnya piutang itu dari catatan perusahaan? Apakah setelah piutang itu ditransfer, maka perusahaan harus menghentikan pengakuannya? Apakah semuanya otomatis seperti itu atau ada hal lain gitu ya? Nah, untuk itu kita akan membahas jenis-jenis transfer piutang. Secara garis besar, piutang itu diserahkan pihak lain ada dua jenis. Pertama dengan cara dijual, penjualan piutang, itu nama lainnya anjak piutang atau factoring. Yang kedua adalah dengan cara piutang itu diserahkan untuk dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman atau secure borrowing. Nah, kita akan bahas yang penjualan piutang ya. Atau sebelumnya, kenapa sih perusahaan untuk melakukan transfer piutang? Ya, yang jelas dia ingin mempercepat supaya cepat dapat uang tunai. Kalau piutang kan harus nagih dulu dan ada jangka waktunya, jadi lama. Dia butuh uang cepat. Kemudian ya karena kompetisi usaha sedang ketat gitu ya, sehingga butuh uang segera, terus kemudian atau kondisi keuangan sedang sulit, dan juga dengan mempertimbangkan bahwa menagih piutang itu butuh waktu dan biaya. Nah, oleh karena itu piutang ditransfer ya. Ada dua cara tadi. Yang pertama penjualan piutang atau anjak piutang. Kalau penjualan piutang itu berarti sudah ada akad antara perusahaan dengan faktor itu yang membeli piutang. Biasanya yang membeli piutang itu lembaga keuangan ya, seperti bank atau perusahaan pembiayaan. Nah, ada dua jenis penjualan piutang. Pertama, penjualan piutang tanpa tanggung renteng atau without guarantee atau without recourse atau tanpa jaminan. Maksudnya gimana? Penjualan tanpa tanggung renteng atau without guarantee itu berarti seluruh resiko kredit ya, masalah ketertagihan dari piutang itu semuanya secara substansial, resiko manfaat, resiko kredit ya, itu sudah kolektibilitas ya, resiko kolektibilitas itu sudah berpindah ke pembeli. Nah, jadi kalau seperti ini, kontrak seperti ini artinya kalau masalah tertagih gak tertagih itu sudah menjadi urusannya faktor. Perusahaan tidak bertanggung jawab lagi. Sehingga apa? Sehingga perusahaan sudah boleh menghapuskan piutang atau menghentikan piutang dari pengakuannya. Artinya piutang boleh dikredit
Jadi saya ulangi, kalau without recourse atau without guarantee berarti seluruh resiko kolektibilitas dari piutang ini ya, itu secara substansial telah berpindah ke pembeli atau ke faktor. Sehingga urusan tagih tak tertagih itu urusannya faktor. Dalam hal ini sudah terjadi penjualan. Artinya si perusahaan sudah boleh mengkredit AR atau piutang yang dijual tadi. Itu ya. Nah, namun ternyata tidak seluruh resiko ya. Maksudnya resiko tadi kan resiko yang berhubungan dengan kolektibilitas ya, ketertagihan tadi. Namun juga ada resiko yang terkait dengan sales discount, sales return and allowance. Itu masih menjadi urusannya perusahaan. Masih menjadi urusannya perusahaan, tanggung jawab perusahaan. Karena yang ngasih diskon, yang ngasih return itu kan perusahaan ya. Sehingga kalau ada nasabah yang mengembalikan barang kan mengembalikannya ke perusahaan. Dan otomatis kalau mengembalikan barang itu biasanya salah satu dampaknya adalah piutangnya dihapus itu, piutangnya nasabah itu. Kan rugi nanti banknya jadi tagih lagi karena ada sales return atau sales allowance. Nah, oleh karena itu biasanya untuk mengamankan, untuk memproteksi hal itu, jadi si faktor itu menahan dananya perusahaan. Nah, itu teman-teman ya. Itu kalau without garansi atau without recourse. Jadi pertama AR-nya sudah bisa dihapus karena sudah terjadi penjualan, risiko sudah pindah. Terus kemudian kalau ada selisih, tentu kan ngambil untung kan banknya ya. Misalnya piutangnya 500 dihargai cuma piutangnya 500 dihargai cuma 400, berarti kan ngambil untung 100. Nah, selisihnya itu namanya loss. Jadi diakui sebagai loss ya. Kalau without garansi ada loss atau biasanya loss ya. Kalau gain jarang, biasanya loss. Dari apa istilahnya potongan yang diambil oleh faktor tadi. Nah, yang kedua kalau tanggung renteng itu berarti si perusahaan itu masih ikut bertanggung jawab. Jadi meskipun AR-nya sudah dijual ke faktor, sudah berpindah, faktor sudah mendebit AR, tapi dari sisi penjual itu belum boleh mengkredit AR. Belum boleh menghapus AR-nya. Kenapa? Karena dia masih bertanggung jawab. Jika ada tertagih, maka dia yang akan menanggung kerugiannya gitu ya. Si perusahaan yang akan ikut bertanggung jawab atas ketidaktertagihan itu. Itu kalau with garansi atau with recourse. Sehingga perusahaan belum boleh mengakui sebagai belum boleh mengkredit AR-nya, belum boleh menghentikan pengakuan AR-nya. Kapan boleh dihentikan? Yaitu ketika sudah istilahnya sudah semua tertagih oleh bank. Nah, baru kemudian perusahaan boleh istilahnya mengkredit AR-nya sekaligus mendebit tadi mendebit recourse liability. Nah, gitu ya. Kalau with recourse atau with garansi ini belum dianggap sebagai penjualan, sehingga nggak ada loss tadi ya. Ini belum dianggap sebagai penjualan atau failed sale, istilahnya failed sale, karena resiko masih sebagian ditanggung oleh perusahaan. Perusahaan masih ikut menanggung resikonya. Nah, itu tentang penjualan piutang ya, yang dibagi dua, ada without recourse dan with recourse. Yang kedua adalah piutang itu diserahkan ke pihak bank atau pihak faktor, tapi dengan itu bukan dijual, tapi hanya untuk dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman. Jadi bank itu perusahaan butuh uang ke bank minjem, biasanya dengan notes ya. Nah, untuk memperoleh pinjaman itu bank kan butuh jaminan. Nah, untuk butuh jaminan itu maka perusahaan ngasih jaminan berupa notes. Berupa piutangnya itu dijaminkan. Untuk lebih jelasnya kita lihat ilustrasi jurnalnya. Ini ilustrasi jurnal yang without recourse atau without garansi. Misalnya perusahaan menjual AR nilainya $500.000. Kemudian dari penjualan itu bank ngasih diskon, ngasih potongan ya 3%, ngasih charge, ngambil keuntungan 3% dari nilai AR. Berarti 15.000 ya, 3% kali 500.000 berarti $15.000. Kemudian berarti kan kalau diambil 3% kan berarti masih dihargai 485. Dari 500.000 dipotong 3% berarti kan yang menjadi haknya perusahaan adalah 485.000. Dari 485.000 itu kemudian ada yang ditahan.
ada yang ditahan oleh si faktor. Ditahan kenapa ya tadi? Untuk jaga-jaga kalau ada yang dikembalikan gitu ya. Sehingga kalau ada pengembalian maka dipotong dari dana tersebut. Nah, contoh berarti kalau karena ini without garansi maka 500.000 si perusahaan penjual piutang langsung dikredit AR-nya, boleh dihapus, boleh dihentikan pengakuannya. 500.000 tadi potongan 15.000 itu di loss ya. Jadi 500.000 cuma dihargai 485, dipotong 15.000, maka itu loss. Bagi si perusahaan itu loss 15.000. Kemudian kan masih haknya kan 485. Ternyata 485 itu nggak semuanya langsung dikasih cash oleh si bank atau faktor. Melainkan yang 5% dari nilai AR berarti 25.000 ditahan. Yang 460.000 baru dikasih cash. Maka perusahaan akan mendebit cash 460.000. Due from faktor, ini due from faktor ini piutang ya. Uang yang ditahan oleh si faktor 25.000. Nah, itu dicatat sebagai piutang. Sebaliknya dari sisi pembeli atau faktor banknya, dia akan mendebit AR 500.000. Dia punya utang yang tadi karena menahan tadi ya. Jadi uang yang ditahan tadi. Nanti kan harus dikembalikan kalau nggak ada apa-apa kan. Harus dikembalikan 25.000. Itu due to customer ya. Ini masuk ke current liability. Interest revenue. Nah, dia yang 3% tadi dianggap sebagai pendapatannya dia 15.000. Cash berkurang 460.000. Nanti ketika ada pengembalian barang kepada perusahaan, maka misalnya 10.000 ya, maka penjual piutang akan mendebit sales return and loan karena barang dikembalikan ke perusahaan. Kemudian piutangnya berkurang karena sudah dipotong tadi kan untuk mengganti rugi. Jadi due from faktornya berkurang 10.000. Sebaliknya dari sisi pembeli, kewajibannya yang 10.000 tadi, yang 25.000 kan tadi miliknya si perusahaan ya, dipotong oleh dia 10.000. Jadi due to customer-nya berkurang 10.000. AR-nya juga berkurang. Jadi yang mengkredit AR-nya adalah sisi faktor karena sudah berpindah ke AR-nya sudah berpindah ke faktor. Nah, nanti ketika sudah selesai misalnya masih sisa 15.000 kan, berarti langsung dibalikin. Penjual piutang akan menerima uang cash 15.000 due from faktor. Si faktor akan mendebit due to customer 15.000, cash-nya 15.000. Nah, itu kalau without ya, yang tadi without garansi atau without record. Sekarang yang with garansi, with record itu bedanya ada di jurnalnya si penjual piutang. Kalau jurnalnya yang faktor sama saja dengan yang without garansi. Nah, kalau yang jurnalnya penjual piutang ya, yang perusahaan tadi yang menjual piutangnya, pertama yang saya warnain hijau tadi ya, artinya AR-nya belum boleh dikredit. Karena ini belum terjadi penjualan secara sempurna, resiko belum berpindah sepenuhnya, karena dia masih ikut bertanggung jawab. Maka kreditnya adalah recourse liability. Nah, yang potongan 15.000 itu nggak diakui sebagai loss, karena belum terjadi penjualan. Beda kalau without garansi kan sudah terjadi penjualan, jadi bisa diakui loss. Kalau ini bukan sebagai, apa istilahnya, bukan merupakan penjualan, jadi ya beban biasa finance charge ya atau interest expense. Finance charge sebesar 15.000. Yang lain sama. Cash 460, due from factor 25.000 sama. Nah, nanti ketika ada pengembalian barang juga sama jurnalnya. Nanti di akhir misalnya semua sudah beres, semuanya tertagih, nggak ada yang tidak tertagih, baru kemudian bank menyatakan sudah clear, baru recourse liability-nya di debit, AR-nya baru dikredit. Itu di akhir nanti ketika semua urusan dengan bank sudah beres, masalah piutang sudah beres semua, baru boleh diakui, dihapus ya, AR-nya dihapus, dikredit, recourse liability di debit. Nah, itu teman-teman. Nah, terakhir adalah secure borrowing. Kalau secure borrowing sebenarnya tidak ada hubungannya dengan penjualan piutang ya. Hanya karena ini piutang murni dijaminkan. Artinya dari sisi bank tidak perlu menjurnal adanya transfer piutang. Artinya piutang tetap milik perusahaan. Jadi ya sudah, ketika perusahaan itu minjem dana sambil nyerahin AR untuk jaminan, si perusahaan cukup menjurnal terkait dengan transaksi pinjamannya. Nggak ada terkait dengan AR-nya. Yang penting urusan bank dengan perusahaan adalah bayar pinjamannya tadi. Seperti itu. Jadi untuk di sini AR-nya tetap menjadi urusan perusahaan, tagih-menagih tetap menjadi urusan perusahaan. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.